Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadana Putra dengan NPM 2451105. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bedah putusan One Prestasi sesuai arahan dari ibunya. Kita di sini ada membahas tentang isu, rules dan analisis maupun conclusion. Di sini mungkin saya jelasin langsung jadi satu semua, nggak saya bagi-bagi. Jadi langsung saja kita masuk ke bedah putusannya. Itu saya mengambil bedah putusan One Prestasi dengan nomor putusan nomor 87 garing PDT titik G 2025 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oke, kita langsung saja masuk ke kasusnya ya guys ya. Nah, sebelum kita masuk ke kasus ini aku jelasin dulu ada dua ya. Penggugatnya itu dari PT Challenge Finance Indonesia, itu kayak PT keuangan gitu yang minjemin duitnya. Sedangkan tergugatnya itu Bapak Hendrik. Oke. Oke, ini latar belakangnya ya, kalian bisa baca. Tapi kalau secara singkatnya aja, latar belakang kasus ini bermula dari Bapak Hendrik ini. Dia beli mobil namun dengan skema dicicil sama ke PT Finance. Namun baru berapa bulan nggak dibayarin. Ujung-ujungnya dia melanggar perjanjian. Singkatnya gitu di kasus ini. Nah, ini masalah kasusnya. Apakah tindakan tergugat yang gagal membayar angsuran merupakan manifestasi yang bisa digugat secara perdata? Nah, untuk kita bisa menjawab masalah kasus ini, kita harus tahu dulu nih, kayak kasusnya apa sih, rincian kasusnya gimana sih? Nah, aku akan jelasin secara detailnya gimana. Nah, Bapak Hendrik ini bermula pada tanggal 19 Oktober 2024. Bapak Hendrik itu, dia membeli mobil Mercedes-Benz E200 2.0 tahun 2018 warna hitam, nomor rangkanya kalian bisa baca sendiri, nomor mesin atas nama PT Senturi Metalindo. Mungkin PT Senturi Metalindo itu kayak dealernya lah bisa dibilang. Nah, itu bisa kalian baca sendiri, itu ada harga kendaraannya 796, ada uang muka, hutang asuransi, jumlah pokok pembiayaan, tiket bunga. Nah, total yang dia akan dibayarkan, oh ya FYI, bapaknya ini dia beli mobil dengan angsuran sebanyak 60 kali atau bisa kita katakan 5 tahun. Maka total yang harus dibayarkan selama 5 tahun tersebut adalah 925.800 gitu. Oke, sebelum kita lanjut lagi, dalam kasus ini juga, dalam putusan ini ada yang namanya jaminan fidusia. Oke, apa sih sebenarnya jaminan fidusia itu? Jaminan fidusia adalah hak atas jaminan atas benda bergerak yang secara hukum berpindah tangan kepada kreditur. Jadi bisa dibilang misalkan saya punya mobil, misalkan aku ngutang ke kalian, jadi kayak mobil itu jadi jaminan. Misalkan aku nggak bisa bayar lunas hutangku, mobilku ditarik begitu. Itu jaminan fidusia. Itu juga diatur, ada undang-undangnya juga. Aku lupa tapi di mana. Kita langsung skip aja. Baru tuh itu jaminan bla bla bla. Nah, uraian kasusnya. Kasusnya gimana sih? Itu kan tadi kayak detail mobilnya. Kita jelasin nih kasusnya gimana. Nah, ini dia. Tergugat tidak melakukan pembayaran sejak angsuran pertama. Angsuran pertama itu dimulai dari tanggal 19 Oktober. Dari 19 Oktober sampai bulan Desember itu nggak ada pembayaran sama sekali. Sampai Januari hingga Januari juga. Dan juga FYI juga putusan ini dia bermula digugat pada tanggal 10 Februari. Jadi dia ditunggu sampai Februari juga nggak ada itikat baik. Makanya sama perusahaannya digugat gitu, dibawa ke pengadilan. Baru tuh itu penggugatnya ini udah dikasih somasi berkali, dikasih pemberitahuan nih dari tanggal 3, 6 sampai 25 Januari, tapi tetap nggak ada itikat baik untuk membayarnya. Nah, akhirnya tadi karena ada yang namanya jaminan fidusia. Oh ya, di saat mereka membeli mobil itu ada yang namanya surat perjanjian pembiayaan. Itu mungkin kayak sejumlah kertas yang isinya perjanjian. Harusnya kalau secara logika bapaknya harusnya udah baca secara teliti ya, biar dia nggak lalai terhadap janjinya tersebut. Nah, itu dia udah dilelang mobilnya, ditarik mobilnya di bulan Januari itu, lalu dilelang, hasilnya 369 juta. Jadi setelah dikurangi, itu kan tadi 920 juta kan total yang 5 tahun. Karena dia belum 5 tahun, jadi dia cuma dikurangin harga kendaraan, dikurangin uang muka, sama dikurangin harga penjualan. Jadi setelah dikurangin itu semua, dapatlah hasil 278 juta. Itu yang harus dibayarkan oleh si Bapak Hendrik. Nah, lanjut itu penggugat mengalami kerugian dan menuntut ganti rugi material dan imaterial. Itu buat kasusnya. Nah, dasar hukum yang dipakai apa aja sih di sini? Nah, yang pertama itu ada pasal 1320 tentang sahnya perjanjian. Mungkin ini udah umum banget bagi kita anak hukum. Apa sih secara perjanjian itu ada 4 ya. Yang pertama itu pastinya sepakat. Kalau nggak ada kesepakatan ya gimana mau ada perjanjian coba. Baru tuh habis sepakat apalagi cakap. Cakap di perdata apa sih? 21. Lalu tuh ada yang namanya
sebab tertentu. Ya nggak mungkin dong kita bikin perjanjian tapi nggak ada hal tertentu yang mau diperjanjiin. Lalu yang keempat itu adalah satu yang halal. Ya nggak mungkin dong kalau ini beli mobil haram, kecuali pakai uang haram. Oke, lanjut itu baru itu buat dasar hukum pertama. Baru ada pasal 1238 dan 1243 tentang wadah prestasi. Ini 1238 ini mengatur tentang wadah prestasinya, itu diatur. Sedangkan di pasal 1243 itu mengatur tentang ganti ruginya. Makanya jadi bisa dituntut karena udah ada pasal yang mengatur nih. Kalau nggak ada aturan yang mengatur, nggak bisa dituntut gitu. Sama kayak prinsip asas legalitas. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia karena objek dijaminkan. Maka tadi aku bilang juga kan ada dasarnya. Ini dasar hukumnya. Makanya si PT tersebut bisa menggugat si Bapak Hendrik. Nah, ini analisisnya. Secara garis besar, menurut saya berdasarkan analisis yang berdasarkan putusan-putusan ini, data-datanya ini, menurut saya sudah berdasarkan fakta yang ada dan jangan sesuai dengan hukum, gitu. Udah bagus banget, kayak Datugat membayar angsuran sejak awal Oktober, itu sesuai fakta yang ada. Sesudah disomasi 3 kali, sorry typo ya, bukan 2 kali, 3 kali, tapi tetap tidak membayar. Setelah nggak membayar, sesuai perjanjiannya dilelang, terlelang, tapi masih belum tutup nih utangnya itu. Dia itu prestasi sesuai pasal 238 itu sesuai lah berarti yang berlakunya itu yang dituntut itu sesuai dengan ada undang-undangnya. Dan untuk ganti ruginya sendiri dia minta ganti rugi juga jelas udah ada di undang-undang juga, itu di 1243 dan 1246 itu dia mengatur tentang ganti ruginya. Dan jaminan fidusia juga jelas ada dasar hukumnya juga. Dan di sini ending dari kasusnya tuh hakim menyatakan perjanjian sah dan tergugat bersalah gitu. Nah, jadi kesimpulannya apa sih? Yang inti dari masalahnya ini, tergugat terbukti wan prestasi karena tidak membayar angsuran sesuai perjanjian yang sah dan mengikat. Perjanjian memenuhi syarat sah, yang tadi ada 4 tadi, dan itu mereka bikinnya secara sepakat, dan halal, dan ada hal tertentu, dan cakap, dan berlaku sebagai undang-undang pasal 1338. Pasal 1338 itu ada mengatur tentang perjanjian-perjanjian. Soalnya ada Hagium hukum yang mengatakan Pacta sunt servenda. Apa sih itu? Pacta sunt servenda itu adalah kadegium yang mengatakan sebuah perjanjian itu tingkatnya udah sama seperti undang-undang untuk kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Lalu tuh klien tergugat dan pengabaian somasi memenuhi unsur prestasi 238. Hakim mengabulkan gugatan tergugat dihukum membayar sisa utang dan ganti rugi. Ganti ruginya apa? Jadi di putusannya itu, jika putusannya itu dikeluar tanggal 13 Februari, jadi kalau dia belum bayar di tanggal 3 Februari, jika dia bayar di tanggal 14-15 itu kena bunga 10% gitu. Jadi intinya apa? Jadi tergugat dikatakan bersalah dan harus ganti rugi. Mungkin itu saja buat saya penjelasan saya mengenai putusan yang dari Jakarta Pusat ini mengenai wadah prestasi juga. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.